warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke konten jaringan komputer. Ini video kedua saya. Video pertama sebelumnya sudah ke-upload ya di dalam playlist. Di video pertama saya melakukan review terhadap paper dengan judul The Design Philosophy of the DARPA Internet Protocols. Oke. Untuk kali ini kita akan coba melakukan config switch untuk Cisco ya di dalam packet tracer. Oke, langsung saja kita coba buka dulu si packet tracernya. Ya, udah terbuka packet tracer. Nah, kita coba open filenya ya. Nah, ini filenya. Oke, di sini kita diminta untuk masukkan nama. Kita coba masukkan nama saya dulu di sini. Ya, dibuat top dulu biar dia gak hilang. Oke. Ada 5 part di sini sebagai objektifnya atau sebagai stepnya juga ya untuk kita melakukan konfigurasi switch initialing. Pertama itu kita verify dulu default config dari switchnya. Terus yang kedua kita configure a basic switch configuration. Selanjutnya kita melakukan config MOTD atau message of the day, MOTD banner ya. Selanjutnya kita menyimpan save configuration files to NVRAM. Lanjut ke part yang terakhir itu kita melakukan config S2. S2 ini switch 2 ya. Maksudnya di sini kita lihat ya di gambar di samping ada PC 1, ada PC 2, terus ada S1, ada S2 atau switch 1 dan switch kedua. Oke. Kita coba masuk ke part pertama, verify the default switch configuration. Oke, di sini ya sesuai arahan kita klik switch 1 terus masuk ke CL tabnya. Oke, kita ikutin dulu aja. Nah, di sini kita ada klik S1, di sini kelihatan ya ada CLI tab. Nah, ini isinya. Oke, kayaknya tulisannya kekecilan, ini ngegedenya gimana? Sepertinya udah mentok nih, nggak bisa dirubah fontnya. Oke, ini kita coba tekan enter. Nah, sudah sesuai ya. Di sini ada ada tulisan switch dengan tanda lebih besar. Ini mengartikan kita baru ada di dalam switchnya. Ketika dia di enable, tanda ini berubah menjadi tanda pagar atau tanda crash atau tanda hash ya. Hash. Oke. Terus kita coba ketik enable. Oke, berhasil. Tanda itu sudah berubah. Oke, berarti kita udah masuk ke mode enable ya. Nah, lanjut ke tahap kedua, examine the current switch configuration. Oke, kita coba untuk ngikutin perintahnya itu adalah show running config. Oke, ini udah kelihatan running config-nya. Enter. Oke, kelihatan, atau spasi biar lebih cepat. Nah, udah sampai N. Nah, poin ke B. Oke, answer the following question. Oke, how many fast Ethernet interface itu ada berapa di sini? Kita lihat ada 0/24, ada 24 berarti ya fast Ethernetnya. Terus gigabit, how many gigabit Ethernet interface does the switch have? Di sini ada 2. Kalau kita lihat ya tulisan gigabitnya. Terus what is the range of value show for the VTY lines? VTY lines-nya itu, nah di sini ada 5 dari 15. Oke.
command will display the current content of non-volatile random access memory. Show startup config ya, harusnya show startup config yang tadi ya kita lakuin. Mana? Nah, ini show running config. Di sini show startup config. Di sini startup config yes. Oke, ini poin kelima. Why does the switch respond with startup config is not present? Ya karena kita belum nyimpan apapun di NVRAM ya. By default config-nya ini masih di dalam RAM-nya. Oke, lanjut ke part kedua. Kita bikin basic configuration untuk switch-nya. Oke, kita masuk dulu ke mode config. Ini kita baru di mode enable-nya. Config T. Oke, lalu kita set hostname-nya S1 atau switch 1. Kita coba keluar. Pastiin. Oke, dia berubah jadi S1 ya. Situ. Lanjut ke step kedua, secure access to the console line. Oke, secure access to the console line, accessing configure line mode and set the console password. Oke, kita akan membuat password untuk masuk ke dalam konsol. Oke, kita masuk ke dalam konsol dulu. Perintahnya itu line config T dulu ya. Config T atau config terminal. Config T, terus kita line console 0. Oke, udah berubah ya jadi config dash line. Oke, di sini kita ngeset passwordnya jadi let main seperti yang ada di arahan ini, let main. Lanjut login terus exit. Oke, exit lagi sekali. Ini untuk memastikan bahwa kita keluar dalam mode config terminal. Ada pertanyaan, why is the login command required? Oke, login itu diperlukan untuk agar nih password yang kita set tadi yang let main itu dia diperiksa ya saat kita login. Kalau kita nggak merintahin login tadi di sini nih, kita nggak merintahin login, jadi password yang kita buat itu jadinya nggak bisa digunain sebagai password. Oke, kita coba verify ya untuk keluar dari mode enable tadi. Pastiin bahwa si konsol kita udah ke password nih. Exit lagi. Nah, ini kita udah mau masuk ke dalam switch. Dia udah minta password ya yang kita buat tadi let main. Oke, udah masuk ke dalam konsol. Lalu di sini ini set the enable password tuh. Nah, mode enable-nya atau mode access-nya kita akan set passwordnya jadi C1SC0 ya. Oke, di sini enable, kita config T. Nah, enable password C1 $C0. Oke, kita exit lagi. Untuk enable-nya apakah udah minta password? Oke, sorry, kita exit lagi di sini. Let main. Oh, tadi kita belum set. Ya, di sini kita verify ya. Oke. Kita masuk ke mode enable. Nah, udah minta password nih sesuai dengan yang kita buat tadi. Passwordnya adalah C1 mana tadi? C1 $C0. Oke, kita udah masuk ke mode enable-nya. Oke, untuk verify, mari kita coba show running config. Oke, komen-komen sebelumnya hilang ya. Show running config. Nah, ini tadi password untuk kita konsolnya udah masuk. Oke.
Notice how the console enable password. Oke. Kita lanjut ke step selanjutnya, itu config encrypted password to secure access to privilege mode. Oke, di sini kita diminta untuk mengenkripsi password ya dengan perintah secret is a secret. Kita masuk lagi ke mode config, ke config terminal. Nah, di sini kita enable secret it's a secret. Nah, ini sudah. Kita coba exit di mode config tadi. Oke, kita mau melakukan verifikasi ini selanjutnya. Oke, dengan show running config. Nah, ini di sini kita udah lihat ya, untuk password enable yang password untuk enable tadi itu yang kita buat C1 $C0 itu udah dienkripsi. Oke ya, sudah dienkripsi. Nah, ini ada pertanyaan, what is display for the enable secret password? Ini hasil enkripsi ya, seperti biasa ada plain text. Ini plain textnya, ini hasil enkripsinya. Why is the enable secret password display different? Oh iya, pasti beda. Ini sebenarnya di untuk di keamanan sistem, teknik encrypt decrypt itu sudah jarang ya digunakan atau sudah mulai ditinggalkan. Kebanyakan orang atau sistem engineer menggunakan teknik hashing ya untuk mengamankan password atau untuk mengamankan string yang sensitif kayak gitu. Nah, kalau kalau di server engineer atau di keamanan seperti ini di server, mungkin encrypt decrypt itu masih oke lah untuk digunakan karena masih dua arah. Nah, sedangkan teknik hashing tadi itu udah satu arah, dari plain text ke hasil hashing, udah nggak bisa dibuat ke plain text lagi. Nah, kalau untuk teknik encrypt decrypt ini dari plain text menjadi encryption text seperti ini, itu masih ada possibility bukan possibility, emang bisa buat di decrypt lagi biar menjadi plain text lagi kembali. Ya, untuk keamanan perangkat atau jaringan sih ini masih oke kepake ya. Tapi kalau untuk keamanan sistem mungkin teknik encrypt decrypt ini udah nggak possible lagi kalau kita pakai teknik ini. Nah, lanjut encrypt ke step selanjutnya, itu di encrypt the enable and console password. Nah, ini enable secret password was encrypted, but the enable and console password we are still in the plain text. Oke. We'll now encrypt this plain text password using the service password. Oke. Ini kalau kita ikuti langkahnya, di sini kita masuk ke mode config terminal lagi. Lanjut kita ngaktifin service password encryption. Salah. Nggak pakai ini, encryption. Nah, ini oke. Exit. Kita keluar dari mode config. Lanjut ke part ketiga, itu kita config. Ini if you configure any more password in this, will be display the configuration file as plain text or encrypted. Jelasin. Kita ke part 3 selanjutnya, itu untuk mengkonfig MOTD banner atau, nah ini ada tulisan configure a message of the day MOTD banner. Nah, lanjut kita ngikutin perintahnya, masuk ke mode config T. Nah, di sini kita akan ngeset MOTD bannernya dengan perintah banner
MOTD. Value dari MOTD nya itu adalah this is a secure system authorized access only ya, maksud authorized access only. Ya udah ke save tanpa tanda seru. Oke deh. Lanjut, kita exit di sini. When will this banner be display? Oke, kapan ya si MOTD banner ini diperlihatkan? Ya saat kita masuk ke dalam switch ya via konsol. Terus kenapa should every switch have a MOTD banner? Itu sih sebagai media informasi ya ke pengguna atau ke konfigurator, apakah dia authorized atau tidak. Terus juga media informasi atau penyimpanan pesan yang lain-lain lah ke konfigurator. Part keempat, kita save configuration files to NVRAM. Oke. Step 1, verify that configuration is accurate using the show run command. Kedua itu save the configuration file. You have complete the basic configuration. Okay, now back up to running configuration to file environment. Ensure the change made are not lost if the system is rebooted or lost. Oke. Nah, perintahnya itu kalau kita lihat copy running config startup config destination file name startup config, enter lagi, building configuration. Oke. Nah, what is ada pertanyaan, what is startup version of untuk ini ya, perintahnya lebih pendeknya itu bisa pakai copy run start. Nah, examine step selanjutnya itu examine the startup configuration file name which command will display of NVRAM. Untuk nunjukin itu kita bisa pakai yang tadi di sini. Nah, show running config. Bukan show startup config ya. Nah, ini konfigannya seperti ini. Terus are all the changes that were entered recorded in file, ya itu tersimpan ke dalam file. Oke, lanjut. Berarti kita ke part terakhir atau part kelima, yaitu kita akan mengkonfig S2 atau si switch kedua kita. Oke, yang ini berarti ini bisa ditutup. Kita biarin dulu aja ya, ini terbuka. Langsung kita masuk ke switch kedua. Ini gak usah di top. Nah, kayak gini bisa kali ya. Oke, kita masuk ke S2. Kita beri hostname S2, terus protect access to the console use admin. Oke. Terus yang selanjutnya configure enable password, Cisco ini secret enable. Oke. Terus configure a message to this login. Ini kita ngasih MOTD ya. Terus encrypt all the password, ensure the configure. Oke, save the configuration for the avoid loss of the password. Oke. Kita mulai masuk ke config-nya S2 tadi. Di sini kita enter, masuk ke enable-nya dulu. Habis itu kita masuk ke mode config T, terus line console 0. Kita set password dia jadi let main
terus login. Habis itu kita enable password C1 $C0. Oke. Selanjutnya berarti kita di sini ngaktifin si service secret, bener gak ya? Secret it's a secret, bener ya? Service apa enable ya? Oke. Oke. Di sini berarti kita enable secret it's a secret. Oke. Lalu kita ngeset untuk banner MOTD, value-nya aduh panjang ya, kita kopas aja ya. Copy paste. Oke. Encrypt all plain text password itu pakai yang service tadi itu. Nah ini nih, service password encryption. Salah kan? Oke. Insert variable. Oke, save the configuration, avoid. Oke, berarti kita bisa pakai yang perintah copy run start. Ini nggak berjalan. Tadi kita udah ngeset di sini. Copy. Oh, kita harus keluar dulu dari modenya. Berarti kita exit dulu aja. Nah, ini masih mode enable ya. Kita bisa copy, run, start. Oke, udah selesai ya. Switch 2 juga udah tersimpan ke NVRAM. Oke, sekian tutorial kita untuk config dua switch tadi ya, untuk memberikan hostname atau memberikan nama pada device kita, terus membuat password saat masuk ke dalam konsolnya si switch. Terus selanjutnya untuk mode enable-nya pun kita udah kasih password dan mengencrypt passwordnya. Selanjutnya membuat MOTD banner, lalu kita mengaktifkan plain text service-nya tadi biar ke encrypt. Lanjut kita melakukan copy konfigurasi yang kita buat tadi ke dalam NVRAM. Oke, mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih.